pagi Pak Yohanes. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya siap. Dan apa langkah pertama yang perlu kita ambil Pak Yohanes? Dan pertama-tama kami perlu menentukan tujuan auditnya seperti apa. Kami ingin memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan. Untuk selanjutnya adalah selain itu kita juga akan menerapkan ruang lingkup audit seperti jenis pengadaan periode waktu dan tahapan yang akan diperiksa. Baik, pengadaan tahun ini cukup banyak. Apakah ada fokus khusus Pak Yohanes? Jadi sebenarnya Mas Faro, kami akan hanya berfokus pada beberapa pengadaan yang nilainya tinggi dan juga memiliki risiko tinggi. Kami juga ingin melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dalam proses pengadaannya. Dan hal ini juga akan membantu kami untuk merancang metodologi audit yang lebih efektif. Bagaimana cara Anda melakukan analisis risiko, Pak Fernando? Kami mempertimbangkan kompleksitas pengadaan, nilai kontrak, dan riwayat vendor, juga keluhan yang mungkin ada. Ya, jadi setelah itu kami juga akan menyusun rencana audit yang mencakup metodologi, juga termasuk jadwal dan sumber daya yang diperlukan. Nah, dari situ nanti kami akan memastikan bahwa semua anggota tim akan memahami peran mereka masing-masing. Bagaimana dengan jadwalnya Pak Yohanes? Apakah sudah ada estimasi untuk jadwal tersebut? Kami sudah membuat jadwal awal dan mengusulkan waktu untuk setiap tahapnya, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Selain itu kami juga sudah mengatur waktu untuk wawancara dan Perlu komunikasi yang jelas, penting agar semua pihak tahu apa mereka dibutuhkan. Oke, saya setuju. Kami akan siapkan dokumen yang diperlukan dan mendukung proses ini. Ya, terima kasih Mas Faro. Jadi dengan persiapan yang baik tentunya nanti audit yang akan kita rencanakan akan berjalan lancar. Dan mungkin ada pertanyaan ataupun suatu hal yang dikhawatirkan agar kemudian bisa disampaikan sebelum kami melanjutkan proses audit. Saat ini tidak ada yang perlu ditanyakan, tapi saya akan menghubungi kalau ada. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Yohanes dan rekan-rekan yang lainnya. ya, kami juga berterima kasih atas dukungannya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kami juga akan segera menyusun rencana audit dan mengirimkannya kepada masing-masing. Teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita bisa bertemu di pagi hari ini. Jadi pertemuan kita yang kedua ini kita akan berfokus pada tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu bertujuan untuk apa? Yang tentunya untuk pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa yang akan kita laksanakan. Selamat pagi Pak Yohanes, saya senang bisa bertemu lagi. Apa yang perlu saya lakukan untuk membantu di dalam ini Pak Yohanes? Pertama-tama kami ingin memastikan bahwa kami memiliki semua dokumen yang diperlukan, termasuk kontrak, pembayaran, riwayat periksa lamaran, dan lamaran reklamasi tadi. Lalu kami juga memerlukan dokumen permintaan pengadaan dan dokumen yang menunjukkan proses pemilihan vendor. Apakah semua dokumen tersebut sudah siap? Ya, kami sudah menyiapkan semua dokumen tersebut. Saya akan mengumpulkan kontrak dan bukti pembayaran dan semua proyek yang relevan. Saya juga bisa membantu dengan periksa rapat dan laporan regulasi. Semua catatan tersebut sudah kami simpan dengan baik. Ya, bagus kalau begitu teman-teman. Jadi setelah pengumpulan dokumen-dokumen, kita akan langsung melakukan yang namanya proses analisis awal. Nah, itu bertujuan untuk melihat apakah ada informasi yang kurang atau
Riza dan Muhammad. Kami ingin mendengar langsung tentang pengalaman dan proses yang telah dilakukan dalam pengadaan. Saya siap untuk wawancara. Saya akan menjelaskan semua langkah yang kami ambil dalam proses evaluasi ini. Begitu juga dengan saya dapat memberikan informasi tentang bagaimana kami melakukan proses tender. Ya, terima kasih Pak Riza dan juga Muhammad telah bersedia untuk membantu kami dalam proses wawancara. Proses wawancara ini tentunya untuk kami dapat mengetahui serta mengelola komunikasi nantinya dengan teman-teman selaku pejabat pengadaan, dan itu pastinya untuk lebih memperdalam proses audit yang akan dilakukan. Ya, nanti setelah semua data terkumpul, kami akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua informasi yang kami kumpulkan itu akurat dan benar. Saya akan memastikan bahwa semua anggota tim siap memberikan informasi yang diperlukan. Kami ingin audit ini berjalan dengan transparan dan efektif. Setelah kami melakukan verifikasi, kami akan menganalisa data tersebut untuk menemukan pola atau potensi masalah dalam pengadaan. Ya, tentunya teman-teman kami berharap dapat nanti mendapat rekomendasi dari teman-teman yang berguna untuk perbaikan proses ke depan. Apakah nanti ada teman-teman ada pertanyaan sebelum kita mulai mengumpulkan data? Saya rasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan dari saya. Saya akan segera mengatur semua dokumen dan jadwal wawancara. Terima kasih atas penjelasan yang jelas ini, Pak Johannes. Baik, kami siap membantu kapan saja. Baik, sampai jumpa di wawancara. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya. Kami tentu menantikan dokumen yang telah kami sampaikan sebelumnya dan juga menantikan tahap wawancara bersama rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan berfokus pada tahap analisis data dari audit yang akan kita laksanakan, yaitu audit pengadaan barang dan jasa. Nah, nanti setelah teman-teman kemarin mengumpulkan data dari baik itu dokumen atau informasi-informasi pada tahap-tahap yang sudah kita lalui, nah saatnya kita masuk ke proses tahap penganalisan data. Jadi semuanya, saya sudah menantikan tahap ini. Kira-kira langkah pertama apa yang perlu kita lakukan untuk menganalisa data? Langkah pertama adalah reduksi data. Kita perlu menyaring informasi yang relevan dari semua dokumen yang telah kita kumpulkan. Ini akan membantu kita fokus pada data yang paling penting untuk analisa. Oke. Bagaimana cara kita untuk menentukan data mana yang relevan? Ya, jadi yang pertama kita akan melihat tujuan audit yang akan mengidentifikasi informasi yang langsung berkaitan dengan kepatuhan terhadap proses produksi pengadaan. Nanti setelah itu kita juga akan melihat efisiensi dan juga kita akan melihat efektivitas dari pengadaan tersebut. Nah, setelah itu nanti misalnya itu nanti kita akan fokus pada kontrak yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan juga bagaimana nanti teman-teman memilih dengan proses pemilihan vendor. Hal tersebut yang akan nanti kita identifikasi. Kemudian setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah mengecek data. Kita perlu memvisualisasi data yang telah kita pilih, telah kita kumpulkan menjadi format yang mudah dipahami setelah kita dapat. Ya, betul. Penyajian data yang baik akan membantu kita dalam mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin ada dalam proses pengadaan. Ini juga akan memudahkan kita saat menyusun laporan audit nanti. Apakah kita juga akan melakukan analisis kualitatif terhadap data yang kita miliki, Pak Yohanes? Tentu kita akan melakukan analisis kualitatif dan itu bertujuan untuk bagaimana kita memahami konteks di balik data tersebut. Nah, ini termasuk wawancara yang nanti kita akan lakukan dengan anggota tim dari tim pengadaan ini. Nah, juga nanti kita akan sangat perlu untuk menganalisis jawaban dari yang telah disampaikan oleh tim pengadaan untuk tentunya mendapat wawasan yang lebih dalam terkait dengan proses pengadaan yang telah dilaksanakan.
Selain itu kita juga perlu melakukan verifikasi data untuk memastikan data yang dikumpulkan itu akurat dan dapat dipercaya. Kita juga bisa membandingkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan berbagai sumber yang memastikan konsistensinya. Setelah semua analisis dilakukan, kita akan menarik kesimpulan. Ini adalah langkah terakhir di mana kita merangkum temuan kita dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Saya sangat menghargai pendekatan sistematis ini. Dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa audit ini memberikan nilai tambah bagi proses pengadaan. Ya, tepat sekali Mas. Jadi kami memastikan bahwa rekomendasi yang kami berikan nantinya dapat membantu meningkatkan proses pengadaan di masa-masa yang akan datang. Oke, mari kita mulai dengan mereduksi data. Saya akan mengumpulkan semua dokumen dan mulai menyaring informasi yang relevan. Saya akan membantu dengan penyajian data dan menyiapkan formulir yang dibutuhkan untuk analisis. Baik, saya akan siap membantu jika ada informasi tambahan yang diperlukan. Mari kita lakukan ini dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita langsung saja masuk kepada proses analisis data dan nanti pastinya kita akan mendapatkan manfaat yang besar dari proses ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke tahap yang berikutnya dan ini adalah pertemuan kita yang sekian kali. Pada tahap ini teman-teman kita akan masuk pada tahap wawancara dan juga observasi. Nah, ini adalah langkah yang sangat penting untuk bagaimana nanti kami sebagai tim auditor bisa memahami yang lebih jelas tentang proses pengadaan yang teman-teman lakukan. Bagi semuanya, ya saya sangat setuju. Wawancara dan observasinya akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait bagaimana pengadaan itu dilakukan. Nah, apa langkah pertama yang perlu kita lakukan? Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menjadwalkan wawancara dengan anggota tim pengadaan. Saya pikir kita harus mulai dengan Farok, kemudian Frida dan Mau. Tentu saya siap untuk wawancara. Apa saja yang ingin Anda tanyakan kepada Yohanes? Nanti kami tentunya ingin memahami bagaimana proses pengadaan secara keseluruhan, termasuk juga nanti bagaimana keputusan diambil, terutama terkait dengan kriteria apa yang digunakan dalam pemilihan vendor. Kami juga ingin tahu tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh tim selama proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu kami juga akan melakukan observasi langsung terhadap proses pengadaan yang sedang berlangsung. Ini akan membantu kami melihat bagaimana prosedur diterapkan dalam praktek. Saya bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana kami melakukan evaluasi vendor dan proses pemilihan. Anda sudah perlu melihat bagaimana kami berkomunikasi dengan vendor. Dan saya akan membantu menjelaskan bagaimana kami mengelola dokumen dan catatan semua proses pengadaan. Observasi ini akan sangat membantu untuk memahami alur perjalanan. Setelah wawancara dan observasi, kami akan menganalisis informasi yang kami kumpulkan. Ini akan membantu kami mengidentifikasi area yang mungkin perlu diperbaiki. Betul sekali, kami juga akan nantinya mencatat semua teman-teman yang kami temukan, baik itu dalam proses wawancara ataupun nanti pada proses observasi. Nah, ini digunakan nanti untuk sebagai laporan audit. Saya sangat menghargai pendekatan ini. Dengan wawancara dan observasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pengadaan. Kami juga akan memastikan bahwa semua wawancara dilakukan dengan terbuka dan transparan. Kami ingin semua anggota tim merasa nyaman untuk berbagi informasi. Kami siap untuk memberikan informasi yang diperlukan. Kami juga ingin memastikan bahwa audit ini memberikan hasil yang positif. Dan mari kita mulai dengan menjadwalkan wawancara. Saya akan mengatur waktu untuk sesuai untuk semua orang. Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah wawancara dan observasi selesai, nanti kita akan juga melakukan pertemuan yang untuk mendiskusikan terkait dengan temuan-temuan apa yang kita temukan pada tahap-tahap awal ini.
Saya sangat menantikan hasil dari wawancara dan observasi ini. Ini akan menjadi langkah penting dalam proses audit kita. Baik, saya akan siap untuk wawancara dan menunjukkan proses yang kami jalani. Terima kasih atas penjelasan yang jelas ini. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada tahap-tahap pada proses yang sudah kita sepakati, baik itu wawancara ataupun tahap observasi. Teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Ini adalah pertemuan kita yang sekian kali, dan pada pertemuan ini kita akan secara spesifik membahas terkait dengan apa-apa saja yang kita temukan dalam proses audit pengadaan barang dan jasa. Nah, kita akan melakukan penyusunan laporan audit. Oke, langsung kita mulai saja apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, Pertama, langkah pertama adalah mengorganisir semua temuan yang telah kita kumpulkan selama audit. Kita perlu memastikan bahwa semua informasi yang relevan tercakup dalam laporan. Berapa banyak temuan yang kita miliki sampai sekarang, Pak Yohanes? Jadi kami memiliki beberapa temuan kunci yang telah kami identifikasi, termasuk bagaimana kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, efisiensi proses, dan area yang mungkin memerlukan perbaikan. Kami akan merangkum semuanya dalam laporan. oke, setelah kita mengorganisir temuan, kita perlu menyusun struktur laporan. Biasanya laporan audit ini mencakup bagian pendahuluan, metodologi, temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Ya, betul. Di bagian pendahuluan, kita akan menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, dan latar belakang proses pengadaan yang kita audit. Ini akan memberikan konteks pada pembaca. Ya, yang berikutnya nanti di bagian metodologi kita akan menjelaskan pendekatan yang kita gunakan selama proses audit, termasuk wawancara, observasi, dan analisis data. Ini penting untuk nanti menunjukkan bagaimana kita mencapai temuan yang telah direncanakan. Kemudian di bagian temuan kita harus merinci setiap temuan dengan jelas, termasuk bukti yang mendukung masing-masing temuan tersebut. Kemudian kita akan mencantumkan rekomendasi untuk setiap temuannya. Rekomendasi harus spesifik agar dapat diterapkan dan juga agar tim pengadaan dapat mengambil tindakan yang tepat. Dan di bagian kesimpulan, kita akan merangkum temuan utama dan melakukan pentingnya tindakan yang diperlukan untuk perbaikan. Ya, nanti setelah laporan selesai kita buat, kita juga akan melakukan yang namanya tinjauan internal. Nah, di sini kita akan meminta umpan balik dari anggota tim audit untuk memastikan bahwa semua informasi yang kita dapat itu jelas dan akurat. Kita juga akan mengatur pertemuan untuk membahas laporan dengan tim pengadaan. Ya, setelah laporannya selesai, kita akan mengatur pertemuan untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada tim pengadaan. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa semua orang memahami hasil audit dan langkah selanjutnya yang dilakukan. Mari kita mulai menyusun laporan ini. Saya akan mulai dengan organisir dan merangkai temuan yang telah kita kumpulkan. Ya, terima kasih Mas. Nanti setelah menyelesaikan draft laporan, kita akan mengatur pertemuan untuk mendiskusikan bersama tim pengadaan terkait dengan draft yang sudah kita buat. Oke, baik. Saya menantikan untuk melihat laporan tersebut. Terima kasih atas penjelasannya semua. Ya, terima kasih semua. Mari kita menyelesaikan tugas-tugas kita masing-masing agar kemudian pelaksanaan audit yang sudah kita laksanakan dapat segera terselesaikan.
terhadap rekomendasi yang telah kita berikan dalam laporan audit. Kita perlu memastikan bahwa tim pengadaan memahami dan dapat melaksanakan rekomendasi tersebut. Oke, tentu saya ingin memastikan bahwa tim kami melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Apakah kita perlu mengatur pertemuan untuk membahas rincian implementasinya, Pak Yohanes? Pertemuan ini tentu sangat penting. Kita akan mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi secara rinci dan mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang diperlukan. Selain itu kita juga perlu membuat timeline untuk mengimplementasikan rekomendasi ini. Ini juga akan membantu kita untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa semua tindakan diambil dalam waktu yang tepat. Setelah implementasi dilakukan, kita perlu melakukan evaluasi untuk mengurai efektivitas perubahan yang telah diterapkan. Ini bisa meliputi wawancara tambahan atau survei untuk mendapatkan feedback dari tim pengadaan. Oke, lalu bagaimana kita akan mengukur keberhasilan dari rekomendasi yang diimplementasikan? Kita dapat menentukan beberapa indikator kinerja untuk nantinya bisa mengukur keberhasilan. Nah, misalnya kita bisa melihat pengurangan waktu dalam proses pengadaan dan peningkatan kepuasan vendor. Selain itu kita juga harus mencatat pelajaran yang dipetik dari proses audit kali ini yang akan membantu kita dan tim pengadaan untuk mengidentifikasi area yang masih bisa diperbaiki. Lalu setelah evaluasi dilakukan, kita bisa melakukan diskusi tentang peningkatan proses. Ini mencakup pengembangan prosedur baru atau pelatihan tambahan untuk staf agar proses pengadaan semakin efisien. Oke, saya setuju. Kami ingin memastikan bahwa proses pengadaan kami semakin baik dan lebih transparan. Apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung proses ini? Nantinya kami akan memberikan dukungan kepada rekan-rekan selaku pejabat pengadaan, yaitu dalam bentuk pelatihan dan workshop, tapi ketika diperlukan. Nanti juga kami akan memastikan bahwa teman-teman selaku tim pengadaan memiliki semua alat yang diperlukan untuk suksesnya proses pengadaan barang dan jasa. Oke, mari kita jalankan untuk pertemuan yang akan membahas tindak lanjut dan evaluasi. Saya akan mengatur waktu yang sesuai untuk semua pihak. Ya, terima kasih semuanya. Saya yakin dengan langkah-langkah ini kita dapat meningkatkan proses pengadaan dan memastikan bahwa rekomendasi kita memberikan dampak positif. Sekali lagi terima kasih